البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan di dalam Alkitab itu sesuatu apapun, sedikit pun. Baik. Di sini polanya adalah pola nafi. Berarti apa? Semuanya telah ada di dalam Alkitab. Karena min syai' ini menunjukkan apa? Menunjukkan umum, keumuman yang sampai mutlak. Aslinya adalah ma farratna fil kitabi syai'an, tetapi dikasih min untuk taukidun nafi. Betul-betul tidak ada sesuatu apapun yang kami tinggalkan, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, Alkitab di sini Allahul Mahfuz ataukah Al-Qur'an. Walaupun yang rajih, kalau kita melihat siyak dari ayat tersebut, dia itu adalah apa? Adalah Allahul Mahfuz, membicarakan masalah takdir para makhluk. Dan itulah yang benar. Biar mudahnya kita lihat. Kita ambil faedah dari tafsir As-Sa'di karena dia yang paling dekat sekarang. Al-An'am 30, Al-An'am 38. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan ulama tentang ini? Karena rangkaian ayat ini memiliki dua kemungkinan. Tetapi yang paling dekat adalah itu tadi, menurut sebagian ulama, yaitu Allahul Mahfuz 38. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ataupun burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan di dalam Alkitab itu sesuatu apapun. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu seluruh binatang-binatang di bumi dan juga binatang-binatang yang di udara, juga termasuk di dalamnya adalah para bahaim, yaitu binatang-binatang ternak secara umum, ternak dan yang bukan ternak, tetapi yang bukan apa? Binatang buas. Kemudian juga binatang buas dan burung-burung, semuanya adalah umat-umat seperti kalian. Kami menciptakannya sebagaimana kami menciptakan kalian. Kami memberikan rizki kepadanya sebagaimana kami memberikan rizki kepada kalian. Kehendak kami berlaku pada mereka sebagaimana kehendak dan kemampuan kami berlaku kepada kalian. Kemudian beliau menafsirkan ayat ini, kami tidak meninggalkan di dalam Alkitab itu sesuatu apapun, yaitu kami tidak menyia-nyiakan dan kami tidak melalaikan segalanya itu di dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan segala perkara yang kecil dan yang besar itu semuanya telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz sesuai dengan hakikatnya. Dan seterusnya beliau membahas masalah itu. Dan ini yang beliau rajihkan dan ini yang benar. Walaupun sebagian ulama merajihkan bahwasanya itu adalah Al-Qur'an. Baik. Dan ini yang kedua ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an. Baik. Berarti, dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika membantah para mubtadi'ah bahwasanya Islam telah sempurna, di antara dalilnya adalah ini, ma farratna fil kitabi min syai'. Berarti kalau semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an, maka barang siapa mendatangkan perkara baru berarti dia telah bertentangan dengan Al-Qur'an dan menyelisihi Al-Qur'an. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini. Yaitu kalau Islam telah sempurna dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an juga dalil dari As-Sunnah, maka barang siapa mendatangkan perkara baru maka dia adalah apa? Telah melakukan penyelewengan, yaitu sebagai orang yang sesat dan mubtadi'. Inilah kesimpulan yang diinginkan. Baik. Tetapi orang akan bertanya-tanya, banyak sekali perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dikatakan semuanya ada di situ? Maka dijelaskan oleh Imam Syaukani dan sebagian ulama yang lain, walaupun tidak membahas
tidak sedang membahas ayat ini, tapi menyebutkan segala syariat yang diperlukan itu ada dalam Al-Quran, yaitu imma nason wa imma istimbato. Boleh jadi secara nas, betul-betul tersebut di dalam Al-Quran, atau secara istimbat, yaitu diambil dari pelajaran-pelajaran dari lafaz-lafaz yang ada. Karena boleh jadi dalam satu ayat itu ada lebih dari 10 faidah, atau bahkan ayat al-wudu yang di dalam surat Al-Maidah, didapat di dalamnya ada lebih dari 600 faidah. Dikumpulkan oleh Syekh Yahya banyak sekali, dan memang sukar untuk mencapai 600 itu sukar, karena sebagian ulama menyebutkan 600, tetapi dia sendiri tidak menyebutkan apa saja itu masailnya. Nah, Syekh Yahya mengumpulkan dalam kitab khusus tentang ini, dan itu sudah faidah bagus, mencapai ratusan, itu sudah bagus. Tapi untuk mencapai 600 memang ini taufik dari Allah Ta'ala. Syahidnya di sini adalah bahwasanya Al-Quran itu memang sudah sempurna, penjelasannya telah ada, baik secara nas, ditetapkan dengan lafadznya, ataukah secara istimbat, yaitu dengan isyarat-isyarat dan faedah-faedah yang diambil dari kandungannya itu. Makanya ketika ada seseorang bertanya kepada ulama, kalau betul Al-Quran itu telah lengkap, di mana ada pengajaran di situ untuk cara membuat roti? Kata beliau, Allah Ta'ala telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahuinya kalau kalian tidak tahu. Dan dalil-dalil yang banyak tentang pola semacam ini. Dan ini memang lebih layak untuk Al-Quran, disucikan dari perkara-perkara yang semacam itu. Kalau Al-Quran tertulis di situ cara membuat roti ini, bagaimana cara mengembangkan cake, dia bukan lagi kitab yang agung. Menjelaskan bagaimana baja apa yang cocok untuk menanam pohon getah. Ini akan membuat Al-Quran tidak lagi suci kalau sampai membahas serinci itu. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah ketika menyebutkan tentang kekurangan Taurat. Orang-orang Yahudi, mereka ingin membanggakan Taurat mereka, bahwasanya Taurat itu betul-betul ilmunya lengkap. Tapi ketika diperiksa oleh beliau, justru apa yang tertulis di situ itu tidak menggambarkan keagungan Taurat. Mereka menggambarkan geografi secara teliti sekali. Masalah jenis-jenis batuan, masalah ini, sampai nampak bahwasanya ini bukan kalamullah. Kalamullah itu adalah kalam yang betul-betul mengandung isyarat dan hikmah yang tinggi, bukan perincian perkara-perkara yang hina. Sampai-sampai memang kata beliau, jadi tergambarkan ini tulisan tangan mereka ini, hasil ijtihad mereka, ijtihad yang sesat itu. Berbeda, kata beliau, berbeda dengan Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu, memberikan isyarat yang sangat agung, tanpa merinci dengan perkara-perkara yang rendah. Tayyib. Berarti di sini ada penjelasan bahwasanya seluruh yang diperlukan oleh para hamba dari urusan agama itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan urusan dunia juga tersebut, tetapi dari sisi prinsip-prinsipnya. Bahkan prinsip kesehatan sudah ada. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ini ada faedah kesehatan yang sangat penting. Kalau kurang makan akan mengalami kelemahan, tapi kalau kebanyakan makan nanti akan mengalami berbagai macam penyakit. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul kandungannya agung, dengan isyarat-isyarat yang sangat penting dalam prinsip-prinsip agama dan juga prinsip-prinsip dunia semacam itu. Baik, kalau memang Al-Quran sudah kita yakini memang Al-Quran adalah seperti itu, yaitu dia lengkap dan sempurna, maka kembali kepada ayat yang pertama dibahas, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Barang siapa ingin melampaui ajaran Al-Quran, dia pasti akan tersesat dan keliru. Baik, ilahuna wallahu a'lam.